Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan garis lurus pada bab 2 pada mata kuliah Geometri Analitik. Perkenalkan dulu ya, nama saya Suci Putri Nur dengan NIM 1951304. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama ya, yaitu sudut antara dua garis. Sudut antara dua garis yaitu sudut yang terletak pada perpotongan pada dua garis lurus. Kita lihat ya gambar 4.1 ini. Kita misalkan kedua garis ini yaitu garis pertama Y1 dan garis kedua adalah Y2. Nah, di sini terletak perpotongan pada dua garis tersebut yaitu yang akan kita cari yaitu sudut gamma. Dari gambar ini diperoleh gradien Y1 adalah S1 sama dengan tan alfa dan gradien garis Y2 adalah S2 sama dengan tan beta. Berdasarkan aturan segitiga diperoleh beta ditambah gamma ditambah sudut 180 derajat dikurangi alfa sama dengan jumlah seluruh sudut segitiga yaitu 180 derajat. Sehingga beta ditambah gamma sama dengan alfa, sehingga nilai gammanya itu sendiri yaitu sama dengan alfa dikurangi beta. Karena Y1 dan Y2 adalah sembarang garis pada bidang, maka gamma sama dengan mutlak alfa dikurangi beta, sehingga tan gamma sama dengan tan mutlak alfa dikurangi beta. Dengan menggunakan aturan selisih sudut tangen, sehingga tan gamma sama dengan mutlak tan alfa dikurangi tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Selanjutnya, kita tahu sebelumnya bahwa S1 sama dengan tan alfa dan S2 sama dengan tan beta, sehingga tan gamma sama dengan mutlak S1 dikurangi S2 per 1 ditambah S1 dikali S2. Jadi persamaan tan gamma sama dengan nilai yang ini ya, persamaan yang ini ya, adalah nilai dari sudut yang terbentuk dari perpotongan dua garis yang persamaan garisnya diketahui atau gradiennya S1 dan S2 diketahui. Selanjutnya, kita akan mengenali kedudukan antara dua garis jika diketahui sudut perpotongan antar kedua garis tersebut dengan nilai tertentu. Nah, di sini jika garis sejajar sudutnya sama dengan 0 derajat, maka S1 sama dengan S2. Mengapa bisa ya S1 sama dengan S2? Kita coba saja substitusikan sudut I sama dengan 0 derajat ini ke persamaan ini, sehingga tan 0 derajat sama dengan mutlak S1 dikurangi S2 per 1 ditambah S1 dikali S2. Tan 0 derajat adalah 0 sama dengan mutlak S1 dikurangi S2 per 1 ditambah S1 dikali S2. Sebelum kita lanjut, kita ingat kembali konsep yang ini. Jika A per B sama dengan C, maka bisa ditulis juga A sama dengan B dikali C. Misal, jika A per 0 sama dengan sesuatu, maka A sama dengan 0 dikali sesuatu. Nilai sesuatu ini berapakah jika dikalikan 0? Hasilnya sama dengan A. Tak terdefinisi ya, karena nilai berapapun jika dikalikan 0 pasti sama dengan 0. Yang berarti A per 0 sama dengan tak terdefinisi, pembilang dibagi penyebut sama dengan tak terdefinisi. Yang berarti berapapun nilai pembilangnya haruslah penyebutnya sama dengan 0. Lanjut, jika 0 per B sama dengan sesuatu, maka 0 sama dengan B dikali sesuatu. Nah, nilai sesuatu ini jika dikalikan B
yang hasilnya 0 berapa? Nilai berapa? Pasti 0 ya, karena 0 dikali B sama dengan 0. Jadi nilai berapapun jika dikalikan 0 pasti sama dengan 0. Sehingga 0 per B sama dengan 0. Sehingga pembilang per penyebut sama dengan 0. Berapapun penyebutnya, haruslah pembilangnya sama dengan 0. Nah, kita kembali lagi ya ke konsep yang ini. Nah, ini persamaan ini sama dengan konsep yang ini, teman-teman. Jadi, berapapun penyebutnya, haruslah pembilangnya sama dengan 0. Sehingga S1 dikurangi S2 sama dengan 0, atau S1 sama dengan S2, atau bisa ditulis juga M1 sama dengan M2. Sekarang, jika garis tegak lurus Y-nya sudutnya sama dengan 90 derajat, maka S1 dikali S2 sama dengan min 1. Nah, di mana ya S1 dikali S2 sama dengan S1? Langsung saja kita substitusikan sudut 90 derajat ini ke persamaan yang ini. Sehingga tan 90 derajat sama dengan mutlak S1 dikurangi S2 per 1 ditambah S1 dikali S2. Tan 90 derajat ini sama adalah tak terdefinisi, sama dengan mutlak S1 dikurang S2 per 1 ditambah S1 dikali S2. Nah, konsep yang ini sama dengan yang ini ya, teman-teman, karena berapapun nilai pembilangnya, haruslah penyebutnya sama dengan 0. Sehingga 1 ditambah S1 dikali S2 sama dengan 0, atau S1 dikali S2 sama dengan min 1, atau bisa ditulis juga M1 dikali M2 sama dengan min 1. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu persamaan garis dalam bentuk koefisien arah titik atau PGD BKAT. Untuk menemukan persamaan garis dalam bentuk koefisien arah, diawali dengan persamaan parameter suatu garis. Persamaan parameter suatu garis itu adalah X sama dengan X1 ditambah T delta X, dan Y sama dengan Y1 ditambah T delta Y. Kita coba eliminasi T ya, yaitu min T sama dengan X min X1 per delta X, dan min Y sama dengan Y min Y1 per delta Y. Kita dapatkan persamaan X min X1 per delta X sama dengan Y dikurangi Y1 per delta Y. Karena koefisien arah suatu garis adalah S, dan S dengan dapat kita tuliskan S per 1, maka dapat disimpulkan delta Y sama dengan S dan delta X sama dengan 1. Kita substitusikan nilai delta Y ini sama dengan S dan delta X sama dengan 1 ke persamaan yang ini. Kita rubah saja langsung ya, delta X-nya sama dengan 1 dan delta Y-nya sama delta X-nya sama dengan 1 dan delta Y-nya sama dengan S. Sehingga didapat X dikurangi X1 per 1 sama dengan Y dikurangi Y1 per S. Disederhanakan menjadi S dikali X dikurangi X1 sama dengan Y dikurangi Y1. Persamaan ini adalah persamaan suatu garis dalam bentuk koefisien arah yang melalui titik X1, Y1. Alhamdulillah ya, kita sekarang sudah di penghujung materi dan kita akan memasuki soal. Contoh soal, yaitu tentukan PDG BKAT dan garis yang melalui titik min 3,4 dengan koefisien arah min 2. Langsung saja kita jawab ya penyelesaiannya, yaitu diketahui titik X1, Y1 nya sama dengan min 3,4 dan koefisien arahnya S sama dengan min 2. Tanyakan PGD BKAT. Kita jawab langsung dengan persamaan yang ini ya, S dikali X min X1 sama dengan Y dikurangi Y1. Kita masukkan langsung yang ini ke persamaan yang ini ya, menjadikan min 2, sehingga min 2 dikali X dikurangi min 3 sama dengan Y dikurangi 4, min 2 dikalikan X min 2
min 2x ditambah min 2 dalam kurung x ditambah 3 sama dengan y dikali 4. Sehingga min 2 kali x menjadi min 2x, min 2 dikali 3 jadi min 6 sama dengan y dikurangi 4. Kita pindah ruaskan y-nya ke kiri dan min 6-nya ke kanan, menjadikan min 2x min y sama dengan min 4 ditambah 6. Min 4 ditambah 6 kita jumlahkan menjadi 2, sehingga min 2x min y sama dengan 2 dan min 2 kita pindah ruaskan ke kiri, sehingga kita dapat nilainya min 2x min y min 2 sama dengan 0 atau 2x tambah y tambah 2 sama dengan 0. Jadi kita dapat persamaan garisnya dalam bentuk koefisien arah adalah 2x tambah y tambah 2 sama dengan 0. Lanjut ke soal tambahan. Nah, kita ketahui perhatikan gambar berikut ya. Diketahui M sudut A1 sama dengan dalam kurung 3x tambah 5 derajat. M sudut B5 sama dengan 5x tambah 65 derajat. Jika A dan B sejajar, maka nilai X sama dengan, kita jawab langsung ya. Hubungan sudut A1 dan B5 adalah sudut sahadap, sehingga diperoleh persamaan berikut. Nah, A1 dan B5 sahadap ya. A1-nya kita masukin B5 sama dengan 180 derajat. A1-nya 3x tambah 5 derajat tambah 5x tambah 65 derajat sama dengan 180. 3x tambah 5 tambah 5x min 65 derajat sama dengan 180 derajat. 8x 3x ditambah 5x di 8x plus 5 dikurangi 65 jadi min 60 ya, sama dengan 180 derajat. Jadi 8x sama dengan 240 derajat, x sama dengan 240 per 8 sama dengan 30 derajat. Jadi nilai x-nya adalah 30 derajat. Lanjut ke soal yang kedua. Tentukan PGD BKAT dan garis yang menuju titik 10,5 dengan koefisien arah min 6. Ini soal sama kayak yang ke-1. Jadi kalian coba dulu ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kekurangan juga. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.